Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Aimahiza dengan NIM 22000184113. Eh, Matkul Keamanan Komputer kelas G. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang penugasan proyek akhir semester, yaitu mengenai social engineering dalam mata kuliah keamanan komputer yang diampu oleh Bapak Eko Aibowo. Oke, kita lanjut. Untuk materi topik yang pertama yaitu tentang terminologi social engineering. Nah, apa sih itu social engineering? Jadi, social engineering adalah teknik manipulasi psikologis. Jadi, dia itu akan digunakan untuk memanipulasi orang agar memberi informasi atau melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan pelaku. Nah, dalam konteks ini juga, social engineering seringkali digunakan untuk mencuri data pribadi seperti kata sandi, informasi kartu kredit, akses ke sistem, dan akses-akses lainnya yang merugikan si korban. Kita lanjut. Untuk prinsip dasar social engineering, nah jadi prinsipnya itu ada eksploitasi kepercayaan di mana penyerang membangun rasa percaya pada target untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, pemanfaatan emosi dengan menggunakan rasa takut, rasa ingin tahu atau empati untuk membuat target bertindak sesuai arahannya. Yang ketiga, teknik persuasif. Saat penyerang menggunakan cerita atau kisah-kisah sedih yang terdengar logis agar target memberikan apa yang diinginkan. Kita lanjut ke contoh sederhana. Yang pertama yaitu seseorang yang menyamar sebagai teknisi IT dan meminta kredensial login dengan alasan perbaikan sistem. Nah, untuk kasus ini kita perlu eh, bukti fisik atau fisik dari itu sendiri untuk menyamar dan masuk ke dalam sistem. Sedangkan untuk contoh yang kedua yaitu email palsu, di mana email palsu yang mengklaim berasal dari bank atau pihak terpercaya lainnya untuk mendapatkan informasi akun pengguna. Kita lanjut ke social engineering. Apakah itu berbahaya? Ya, karena susah terdeteksi dan sulit dikenali karena memanfaatkan kelemahan manusia, bukan teknologi. Yang kedua, itu efeknya luas jika berhasil dilakukan, di mana dia bisa membuka akses ke data penting atau sistem besar. Kita lanjut yang topik kedua yaitu kategori dalam social engineering. Nah, kategori dalam social engineering ini ada 5. Phishing, pretexting, baiting, tailgating, and quid pro quo. Kita lanjut, untuk ke phishing. Phishing itu adalah metode social engineering di mana dia itu menggunakan email atau pesan palsu untuk mengelabui korban agar dia menginput informasi-informasi sensitifnya. Semisal email yang dikirim kepada kita, di mana dia itu ngeklaim jika dia itu berasal dari bank atau pihak-pihak terpercaya dengan tautan palsu dan kita disuruh nginput data. Yang kedua adalah pretexting. Pretexting itu melibatkan penciptaan skenario palsu untuk mendapatkan informasi. Jadi, penyerang itu biasanya nyamar sebagai pihak berwenang seperti polisi, petugas pajak, atau teknisi IT. Semisal, meminta detail login dengan alasan verifikasi identitas. Lanjut ke baiting. Baiting itu menggunakan iming-iming seperti file menarik atau perangkat USB berisi malware untuk memancing korban. Nah, jadi contohnya itu dia menyebar USB di area umum yang mengandung malware saat dicolokkan ke komputer. Tailgating. Tailgating itu upaya untuk mendapatkan akses fisik ke area terlarang dengan memanfaatkan kepercayaan seseorang. Jadi semisal, ada seseorang mengikuti karyawan ke dalam gedung dengan berpura-pura lupa membawa kartu akses. Nah, yang terakhir adalah quid pro quo. Jadi, penyerang menawarkan sesuatu seperti bantuan teknis untuk mendapatkan akses ke informasi. Jadi itu, dia bisa menelepon korban dan mengaku sebagai IT support yang butuh akses ke komputer korban untuk memperbaiki masalah dari korban itu sendiri. Nah, jadi hati-hati ya teman, jika ada upaya-upaya yang jahat untuk menyerang kita dan mencuri informasi-informasi pribadi kita. Lanjut ke topik selanjutnya yaitu contoh kasus dalam ranah social engineering. Yang pertama adalah serangan phishing pada perusahaan besar. Jadi, pada tahun 2020 ada perusahaan teknologi besar mengalami pelanggaran data akibat email phishing. Jadi, karyawannya itu menerima email yang tampaknya berasal dari tim IT perusahaan dengan meminta memperbarui password melalui tautan yang disediakan. Nah, setelah karyawan mengisi informasi, penyerang bisa dapat akses dan mencuri data sensitif
sehingga menyebabkan kerugian finansial yang besar dan merugikan konsumen yang loyal kepada perusahaan tersebut. Untuk contoh kedua, yaitu pay-texting untuk mendapatkan data pelanggan. Nah, untuk pay-texting ini juga, dia itu mendapatkan data pelanggan dengan berpura-pura menjadi perwakilan layanan pelanggan bank atau pihak terpercaya lainnya. Jadi, dia akan menghubungi korban dan mengklaim jika ada aktivitas mencurigakan di akun mereka. Dengan dalih memverifikasi identitas, penyerang malah berhasil mendapatkan informasi sensitif dari korban tersebut seperti nomor rekening, kode OTP, dan lainnya. Untuk contoh ketiga yaitu penyebaran USB berisi malware. Nah, misal dalam sebuah kantor pemerintah, penyerang itu menyebarkan beberapa USB flash drive di area parkir atau area lainnya. Jadi, jika beberapa pegawai menemukan dan mencoba menghubungkan USB ke komputer kantor untuk mengetahui isi filenya, nah, rupanya malware tersebut sudah masuk ke dalam sistem jaringan perusahaan tersebut. Untuk contoh keempat, tailgating di gedung perkantoran. Nah, semisal seorang penyerang itu berpakaian seperti teknisi atau teknisi perbaikan dalam kantor tersebut. Jadi, ketika seorang karyawan membuka pintu dengan kartu akses, penyerang juga masuk bersamaan, berpura-pura, dan terburu-buru berdalih mereka tidak punya akses atau terlupakan kartu akses untuk masuk ke dalam kantornya. Lalu, penyerang bisa mengakses area dengan data sensitif tanpa terdeteksi. Yang terakhir yaitu quid pro quo dengan janji bantuan teknologi. Jadi semisal karyawan menerima telepon dari seorang yang mengaku teknisi software, jadi penyerang itu menawarkan bantuan untuk memperbaiki bug berat atau masalah berat pada komputer atau masalah yang ada di perusahaan. Jadi selama proses ini penyerang juga meminta kredensial login yang kemudian digunakan untuk mengakses data perusahaan. Kita lanjut, yaitu software dan hardware dalam social engineering. Yang pertama, softwarenya itu adalah phishing kits. Jadi itu adalah tool otomatis yang membantu membuat halaman login palsu untuk mencuri informasi login pengguna. Contohnya adalah Modliska dan Gopis. Yang kedua adalah keylogger. Nah, software ini bisa merekam setiap ketikan pada keyboard tanpa diketahui korban. Contohnya KitLogger dan Report. Yang ketiga yaitu remote access trojan. Nah, pada software ini bisa memungkinkan penyerang mengendalikan komputer korban dari jarak jauh, contohnya adalah Darkcomet dan Nanocore. Dan yang keempat adalah fake email generator. Jadi dia bisa membuat email palsu dengan domain yang menyerupai organisasi asli. Contoh softwarenya yaitu MKMailer dan Zmail. Nah, untuk hardware-nya itu yang pertama yaitu USB berdaki. Nah, USB ini bisa terlihat biasa di mata kita, namun saat dijalankan atau saat kita akses, dia bisa menjalankan skrip berbahaya saat dicolokkan ke komputer kita. Jadi saat kita colokkan, langsung tuh dia jalanin seluruh program-program yang berbahaya untuk mencuri data dari perangkat kita. Yang kedua yaitu skimmer. Nah, alat ini dipasang di mesin ATM atau terminal kartu kredit di mana itu bisa mencuri data kartu saat kita melakukan import atau penggeseran kartu. Yang ketiga adalah WiFi Pineapple. Nah, untuk WiFi Pineapple ini dia itu bisa membuat hotspot palsu dan jika orang terhubung maka dia akan menangkap data pengguna yang terhubung dan mencurinya. Yang keempat yaitu hidden camera atau mikrofon. Nah, untuk hardware ini, dia itu akan memantau korban tanpa disadari dengan melakukan record terhadap aktivitas korban untuk keperluan yang tidak benar dan jahat. Jadi, dia akan dipasang di spot-spot yang tidak akan dikenali dan tidak akan ternotis oleh korban untuk merekam seluruh aktivitas suara, gerakan, dan lainnya. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu cara penanggulangan atau pencegahan social engineering. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran pengguna. Jadi, kita akan memberikan pelatihan kepada karyawan dan pengguna tentang tanda-tanda serangan social engineering seperti email phishing atau telepon mencurigakan. Contoh bisa kita ajarkan dengan memeriksa keaslian email atau permintaan informasi.
Yang kedua yaitu verifikasi identitas. Nah, kita itu harus selalu memverifikasi identitas seseorang sebelum memberikan informasi sensitif atau akses ke sistem kepada mereka. Contoh, menghubungi kembali nomor resmi perusahaan sebelum memberikan detail. Jadi kita harus nanya-nanya dulu nih. Semisal ada yang agak-agak mencurigakan menghubungi kita dan meminta identitas. Yang banyak kasusnya kali ini yaitu tentang perbankan. Nah, jadi mereka itu akan meng-WA kita dengan berdalih biaya tarif naik dan lainnya. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi keamanan. Nah, menggunakan software antivirus, firewall, dan filter spam untuk mendeteksi dan mencegah serangan yang ada. Jadi, contohnya itu sistem email yang dapat mengenali email phishing. Yang keempat yaitu implementasi kebijakan keamanan. Nah, untuk kali ini kita itu bisa membuat dan menegakkan kebijakan keamanan seperti larangan memasukkan perangkat USB sembarangan. Semisal kita bisa mengunci komputer atau membuat konfigurasi untuk mengunci saat tidak digunakan oleh kita sendiri. Yang kelima yaitu uji coba keamanan yaitu penetration testing. Jadi kita akan melakukan simulasi serangan untuk menguji kesadaran dan kesiapan pengguna terhadap serangan social engineering. Contohnya pengujian internal dengan skenario phishing kepada mereka yang belum paham. Yang keenam, yaitu multifaktor authentication. Jadi kita bisa mengaktifkan autentikasi dua faktor untuk mengamankan akses ke sistem. Sehingga penyerang tidak cukup hanya dengan mencuri kata sandi, tapi juga dengan data-data lainnya seperti keaslian device dan lainnya. Contohnya, kita bisa memerlukan OTP selain password atau memerlukan kode akses kepada device yang terhubung dan lainnya. Yang ketujuh yaitu pemantauan dan audit rutin. Nah, kita bisa memantau aktivitas sistem dan melakukan audit secara berkala untuk mendeteksi anomali. Semisal, kita mencatat dan menganalisis akses sistem yang tidak biasa pada device kita. Kita lanjut, contoh penerapan phishing pada social engineering. Nah, jadi yang akan saya bahas kali ini untuk penerapannya itu adalah dengan software Gopis. Jadi Gopis itu adalah kerangka kerja phishing yang membuat simulasi serangan phishing di dunia nyata menjadi sangat sederhana. Ide di balik Gopis sangatlah sederhana, yaitu untuk membuat pelatihan phishing yang berkualitas dan tersedia bagi semua orang. Nah, pertama kita akan lakukan setup di AWS. Jadi kita buat instance dan memilih wilayah, kemudian kita bisa memilih instance baru untuk menjalankan Gopis dan ikuti gambar seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya, kita pilih AMI, yaitu kita memilih mesinnya itu Amazon Machine Image. Kita lanjutkan lagi yaitu memilih tipe instance sesuai dengan kebutuhan seperti yang ada di gambar. Lalu kita akan dengan detail instance. Jadi kita telah memilih VPC default, kemudian kita pilih semua opsi defaultnya, termasuk pada penentuan IP publik. Nah, jika Anda sudah memiliki VPC non-default, Anda dapat menempatkan instance di subnet publik dan kemudian Anda dapat menetapkan IP publiknya. Lanjut, yaitu penyimpanan. Gunakan opsi default untuk penyimpanan dan biasanya media penyimpanan itu 8 GB pada perangkat root sudah cukup untuk menjalani implementasi phishing ini. Lanjut ke tagging. Nah, jadi kita bisa menambahkan beberapa tagging sesuai, namun ini adalah opsional. Lanjut ke grup keamanan. Nah, jadi kita akan membuat security group baru yang mengizinkan HTTPS dari mana saja untuk proses pingback untuk hosting halaman utama SSH dari alamat IP kantor dan TCP dari alamat IP kantor di mana konsol admin untuk Gopis yang akan digunakan di browser untuk mengontrol campaign dan jalannya phishing. Selanjutnya, seperti yang ada di gambar ini. Nah, kita lanjutkan dengan pengkajian. Jadi kita akan meninjau pengaturan dan memulai instance dengan memilih SSH key pair dan menerima persyaratannya. Dan kita tunggu untuk instance dijalankan dan kita alokasikan alamat elastic IP dan alokasikannya dengan instance tersebut. Nah, ini akan berguna untuk memastikan setelah proses restart, instance itu akan menggunakan IP yang sama dan tidak mengakibatkan error. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan setup Gopis seperti yang ada pada konsol ini. Kita melakukan pengkoneksian dengan GitHub dengan Gopis.
Nah, selanjutnya yang bisa kita lihat, kita akan melakukan koneksi pada GitHub dan kita akan melakukan pengunduhan Gopis tersebut dan menjalankannya. Nah, setelah itu kita akan melakukan edit ke antaremuka admin, di mana kita memerlukan beberapa perubahan di file ini. Yang awalnya admin server, seperti yang ada di gambar, kita akan mengubah untuk URL dan yang lainnya yang sesuai kebutuhan. Nah, bisa kita lihat pada listen URL kita akan mengubah menjadi 0.0.0.0.23333 dan sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu kita akan menjalankan Gopis. Saat Gopis ini berjalan, buka browser dan ketik alamat IP, isi dua instance Anda dengan mengetik alamat IP yang sesuai, dan halaman login akan muncul seperti pada gambar di bawah ini, dan kita bisa melakukan input username dan password yang akan di-generate dalam konsol Gopis. Anda juga bisa mengarahkan ini ke IP publik ke domain. Nah, setelah itu kita akan membuat template phishing. Untuk membuat template ini, pertama kita buka email templates dan klik tombol new template. Setelah itu kita melakukan import email di mana kita akan melihat bahwa kita menggunakan template value email yang diisi dengan alamat email penerima saat email dikirim. Ini juga fitur Gopis dalam menyesuaikan email untuk setiap penerima agar dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Dilanjut dengan password has expired di mana kita itu akan melakukan sorot untuk link phishing kita. Dan klik ikon rantai di menu untuk memperlihatkan dialog dalam link. Dalam dialog ini kita akan men-setting tautan dan sehingga tautan ini akan otomatis dibuat dan dimasukkan ke dalam URL. Dan yang terakhir pastikan centang checkbox add tracking image dan klik save template. Setelah membuat template, kita bisa memulai untuk melakukan serangan phishing campaign di dalam organisasi. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi kali ini. Kita bisa lihat saya menggunakan sumber dari HetNGC, yaitu tentang Social Engineering, The Science of Human Hacking, juga tentang The Art of Deception, Controlling the Human Element of Security. Dan yang ketiga, saya menggunakan sumber dari website, yaitu Cyber Security and Infrastructure Security Agency, yaitu KISA dari Amerika. Dan yang keempat, OWASP Foundation. Jadi dia itu website untuk membahas tentang attack resource dan cyber security. Yang kelima yaitu sumber saya dari Symantec Security Response, yaitu The Evolution of Phishing. Nah, sekian presentasi saya kali ini tentang materi social engineering yang untuk memenuhi tugas akhir semester dalam matkul keamanan komputer yang diampu oleh Bapak Eko Aribowo. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan minor lainnya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak. Dadah!